Halo, Assalamualaikum. Apa kabar sahabat Ipol? Semoga kita semua sehat dan dilancarkan aktivitasnya. Senang menyapa kembali Anda, masih bersama saya Timur Arif Riyadi, host Bincang Sipol, bicara berbagi info dan cerita yang sip dan pol hanya di Indopos Online. Sahabat Ipol, kemajuan sebuah negara ditopang penuh oleh kebijakan publik yang mumpuni. Tata kelola dan berbagai aturan menjadi unsur utama dalam menjalankan visi dan misi dari sebuah organisasi termasuk di dalamnya pemerintahan. Namun harus diakui kebijakan publik kerap masih dijalankan dengan setengah hati atau belum dirumuskan dengan baik sehingga output yang dihasilkan pun belum optimal. Untuk membahas itu, podcast kita kali ini mengangkat tema urgensi kebijakan publik untuk pembangunan nasional dan telah hadir menemani kita yakni peneliti kebijakan publik dari Institute for Development of Policy and Local Partnership IDPLP, Bapak Riko Noviantoro. Bung Riko, apa kabar nih? Sehat? Ya, alhamdulillah, Bung Timur, terima kasih. Ini selama masa pandemi melandai atau terus berlarian nih aktivitas? Yang jelas pandemi itu emang pelajaran buat kita semua. Untuk pertama adalah punya rasa kesetiakawanan lebih tinggi. Itu pertama. Yang kedua, tidak putus asa. Ini dua hal yang saya pikir pembelajaran penting di pandemi. Jadi Bu Riko juga ini sense of sosialnya malah terpacu nih ya sama masa pandemi ya. Kita semua segitu ya. Iya. Oke, baik Bung Riko, nih kalau kita berbicara masalah kebijakan publik nih, sepertinya sahabat Ipol masih banyak yang belum paham atau belum mengerti nih. Sebetulnya kebijakan publik itu apa sih definisinya gitu Bang? Ya, oke. Nggak usah ilmiah berarti ya. Oke, yang bahasa masyarakat awam. Banyak teorinya banyak tentang kebijakan publik itu. Woodrow Wilson ada ya. Kemudian Frederick juga ada. Banyak pakar-pakar atau ilmuwan-ilmuwan kita yang mendefinisikan kata kebijakan publik. Tapi sederhana aja lah. Kebijakan publik itu keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh pihak berwenang ya, dalam hal ini pihak berwenang untuk menyelesaikan masalah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan. Jadi ada berapa item ya. Pertama kali ada keputusan, ada program, ada tindakan yang dilakukan oleh lembaga pihak berwenang. Itu bisa pemerintah, bisa RT, bisa orang yang berwenang. Untuk apa? Menyelesaikan masalah sosial. Berarti ada kepentingan orang di situ. Dan untuk mencapai apa? Mencapai kesejahteraan. Jadi kata kuncinya mulai dari yang terendah sampai yang terkompleks dan outputnya adalah kesejahteraan tadi ya. Betul. Dan dimensi kesejahteraan ini sebetulnya apa aja nih Bang? Kan nggak hanya melulu ekonomi atau materi ya sebetulnya. Iya. Ya, bisa dijelaskan nih Bang, sebetulnya outputnya itu kesejahteraan itu apa aja sih? Kebijakan itu lahir adalah ada masalah. Iya. Ya, jadi kalau mungkin nggak ada masalah itu kebijakan itu hadir. Kebijakan hadir itu karena memecahkan masalah. Nah, kalau udah masalahnya selesai, maka kita harapkan orang kalau udah keluar dari masalah, dia naik derajatnya. Nah, dimensinya apa yang diukur untuk mencapai ukuran kesejahteraan itu tentu lebih mudah adalah ekonomi memang. Lebih mudah sekali. Tapi untuk dimensi lainnya ada kekerabatan ya, modal sosialnya tumbuh, rasa perhatian kita kepada sekitar itu ada, kepedulian kita terhadap lingkungan itu ada, juga dimensi yang dipakai untuk mengukur kesejahteraan. Termasuk rasa bahagia masyarakat. Iya. Rasa bahagia. Karena kadang-kadang kita sudah kaya secara materi tapi hidup stres. Itu kan sebetulnya salah satu indikator nih ya sahabat Ipol ya. Iya. Oke. Kemudian Bang Riko, kalau kita berbicara kebijakan publik kan sebetulnya kita ingin mengkaitkannya dengan pembangunan nasional. Betul. Sebetulnya apa sih peran dari kebijakan publik untuk kemajuan pembangunan suatu bangsa itu apa? Ya, oke. Tadi openingnya udah cukup sangat membumi sekali. Bahwa kebijakan itu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan itu udah bagus banget tuh. Dan negara punya tanggung jawab itu. Saya pengen ngasih studi-studi ya. Banyak studi-studi di luar negeri, bahkan sampai sekarang tetap dipercaya, misalnya Korea Selatan. Ini itu negara yang carut marut dalam perang Korea Selatan dan Korea Utara ya. 1950-an waktu itu ya. Kemudian bisa bangkit kenapa? Karena punya produk kebijakan yang bagus. Ya. Begitu juga Singapura, Jepang, Malaysia. Itu artinya apa?
produk kebijakan yang bagus, produk kebijakan yang kuat itu mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, mampu meningkatkan kemajuan bangsanya. Nah, sekarang masalahnya Ya. seberapa besar kebijakan itu menjadi berkualitas, seberapa besar kebijakan itu mampu menyelesaikan persoalan. Nah, ini nih titik perkara kita di sini. Betul. Ini ruang kita untuk menghadirkan sesuatu yang berkualitas itu di sini. Siapa aja harus ikut terlibat untuk sama-sama ayo menjadikan kebijakan itu berkualitas. Untuk apa? Menyelesaikan masalah dan naikkan derajat. Nah, itu menarik tuh Bung Riko tadi bilang siapa-siapa saja sih unsur yang mampu membuat rumusan kebijakan publik ini bisa baik outputnya. Nah, ini menurut Bung Riko nih siapa saja nih unsur-unsur yang biar oke gitu ya kebijakan publiknya ya. Kita nggak usah mundur jauh ya. Iya. Sekarang kita di alam demokrasi. Alam demokrasi itu basisnya ada partisipasi publik. Nah, kebijakan publik itu juga lahir dari partisipasi. Siapa saja? Ilmuwan. Ilmuwan. Siapa lagi? Praktisi. Siapa lagi? Teman-teman media. Siapa lagi? Masyarakat. Makanya dalam proses perumusan undang-undang, proses perumusan peraturan daerah itu selalu melibatkan semua segmen itu. Oke. Nah, persoalannya sekarang muncul lagi persoalan. Kadang mereka nggak mau. Masyarakat kan udah capek ya. Ada sibuk lah, pokoknya DPRD aja yang ngurus. Udahlah, DPR aja yang ngurus. Betul. Mau nggak? Kadang skeptis juga gitu ya. Mau nggak Bung Timur kalau diundang ikut dalam? Nah, itu kadang mikir-mikir lagi ya, saya punya kerjaan misalkan ya, ngurusin rumah tangga kalau mama gitu ya. Sebetulnya begitu prakteknya, tapi kan kemudian bisa diwakilkan. Nah, makanya kemudian siapa yang mewakilkan? Kalau kita sini ada DPR yang kita berikan mandat untuk memberikan aspirasi kita untuk menentukan kebijakan. Nah, DPR-nya ini yang harus kita sama-sama plototin. Mampukah dia melaksanakan fungsi itu agar lahir sebuah kebijakan yang ideal. Runtutannya dikatakan ya, Betul. Sebetulnya kalau kita suruh ikut ya, iklim demokrasi itu mengajak kita untuk ikut. Demokrasi ikut berpartisipasi dalam perumusan kebijakan. Bukan hanya sekedar 5 tahun sekali nyoblos partai politik. Enggak, iya kan? Ya. Tapi kita harus ikut dalamnya. Tapi kalau kita ikut kan kita juga punya kegiatan teman-teman, ya ada aktivitasnya semua masing-masing. Makanya kita mendelegasikannya, menitipkan itu kepada wakil rakyat. Wakil rakyat harusnya bisa mewakili itu. Wakil rakyat nggak sendiri kan, dia pasti punya timnya, punya partai politiknya, itu yang harusnya bekerja. Dan tentunya kantor DPR RI sekarang ini harus memang terbuka untuk masyarakat ya. Ya, setiap rapat-rapat itu masyarakat bebas sebenarnya masuk keluar masuk. Ya itu simbolnya di mana DPR itu dekat sama rakyatnya. Oke. Kalau begitu pertanyaan selanjutnya nih untuk sahabat Ipol dan Bung Riko juga, kebijakan publik dari pemerintah saat ini sudah tepat nggak jalurnya gitu? Oke. Mungkin secara umum nih Bang. Baik nggak gini ya. Dimensi ketepatan itu adalah ukurannya dari tujuan kita bernegara. Konstitusi pembukaan Undang-Undang 45 dah mengatur kita 4 tujuan bernegara. Pertama adalah melindungi, memajukan, mensejahterakan dan ikut dalam peradaban dunia. 4 aja itu. Sekarang praktek pemerintahnya sudah mencapai ini belum? Apakah sudah melindungi rakyat kita? Kebijakannya itu. Apakah sudah memajukan kesejahteraan umum? Apakah sudah mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut dalam peradaban dunia? Itu dulu. Nah, makanya kita ambil ya satu persatu, misalnya item, misalnya melindungi. Sudahkah pemerintah melakukan perlindungan itu? Oh, ada kok undang-undang perlindungan anak. Bagaimana prakteknya? Ada kok undang-undang kepolisian sebagai lembaga yang memberikan melindungi dan melayani kita. Ada. Oh, ada kok untuk mencari keadilan lewat sistem peradilan kita. Kita lihat aja itu. Nah, kemudian baru kita turunkan lagi. Mana-mana yang kurang, mana-mana. Artinya tentu tadi tujuan kebijakan adalah memecahkan masalah, kemudian menaikkan kesejahteraan. Nah, mana-mana yang belum kita perbaiki. Mana-mana yang udah kita dorong lagi. Tentu dia akan berdinamika ya, dinamika sekali. Oke, baik. Jadi sebetulnya parameternya gampang, tinggal apakah sudah sesuai dengan pembukaan undang-undang dasar kita. Betul. Karena itu tujuan kita benar. Ya. Kalau sudah sesuai berarti sebetulnya sudah tepat arahnya pembangunan nasional kita. Oke, kita kalau berbicara tentang kebijakan publik nih, Bang Riko, sebetulnya sudah tepat atau tidaknya itu kan kita membutuhkan sebuah parameter. Betul. Nah, sebetulnya kalau dari pemerhati kebijakan publik nih kayak Bang Riko tuh, parameter-parameter seperti apa sih sebuah kebijakan publik itu berhasil atau sukses? Ya, kayak tentu keberhasilannya tadi mampu menjawab masalah.
Mampu menjawab. Ya kan, karena kebijakan publik itu hadir untuk menyelesaikan masalah. Mhm. Ya jangan jadi kebijakan malah menimbulkan masalah. Ini kan suatu yang konyol nanti. Kebijakan malah justru menimbulkan masalah. Jadi kebijakan itu ukuran pertama dia berhasil adalah dia mampu menyelesaikan masalah. Masalah apa misalnya? Isu kemiskinan. Oke, kita lihat berapa angka kemiskinan yang berhasil ditekan, atau isu korupsi. Berapa angka kejahatan korupsi itu bisa ditekan? Itu pertanyaannya kan. Kalau dia tidak berhasil, berarti ada kesalahan dari kebijakan itu. Dilihat dari hasil ya, lihat dari outputnya. Tapi kalau dari prosesnya tadi itu ada keterlibatan masyarakat, ada keterlibatan para ilmuwan, itu di tingkat proses. Ini kan kita di tingkat evaluasi ya, di tingkat akhir. Apakah kebijakan itu sebetulnya berhasil apa tidak? Berarti evaluasi itu. Nah di situ kita bisa mengukur adalah dari tujuan tadi itu adalah menyelesaikan masalah. Kalau isunya korupsi, ada nggak sih penurunan? Kalau nggak ada pertanyaan dong. Ya itu aja sebetulnya. Dari indeks persepsi korupsi Iya. Nah, sebenarnya pertanyaan saya selanjutnya, kalau tadi di bidang korupsi atau di bidang pendidikan kita punya semacam indeks-indeks atau parameter yang menunjukkan sesuatu hal itu berhasil atau enggak. Betul. Nah, kalau dari sisi kebijakan publik nih di negara-negara, kalau kita kan melihat misalkan indeks demokrasi Indonesia dibandingkan dengan indeks demokrasi negara lain ada tuh. Kalau parameter untuk kebijakan publik secara internasional ada nggak sih Bang ukurannya, dan negara kita itu ada di ranking keberapa gitu, ada nggak sih Bang? Nggak ada. Belum ada ya. Ini mungkin perlu dirumuskan ya. Karena kan kebijakan itu produknya banyak, ada program. Karena justru karena ada luas itu ya, jadinya terlalu luas kalau dibuat semacam. Tapi kalau misalnya indeks pelayanan, pemerintah udah bikin indeks pelayanan publik, ya kan ada ya. Indeks kepuasan masyarakat, pemerintah udah punya, ya kan. Indeks korupsi udah ada, kemudian indeks capaian pendidikan atau IPM dan seterusnya ada banyak sudah ada itu. Kalau untuk itu. Indeks pelayanan publik yang tadi Abang singgung tuh kita ada di mana tuh Bang? Kalau di Indonesia tentu indeks pelayanan itu akan terkorelasi atau terintegrasi dengan isu korupsi. Karena salah satu item dari isu tentang korupsi secara global adalah pelayanan. Kalau pelayanannya kurang baik, berpeluang menimbulkan perilaku korupsi. Makanya kan selalu jadi persoalan ketika sekarang kan kita ini ranking 102 dari 180 negara. Itu yang kemarin tuh ya. Indeks persepsi korupsi tahun 2020. Boleh baca ya. Itu transparansi Indonesia yang. Dan sepertinya rankingnya menurun ya Bang ya. Nah, itu tambah jelek ya. Ya kan? Itu artinya salah satu perhatian mereka adalah memperbaiki tata kelola birokrasi. Apa itu? Pelayanan. Bagaimana izin temuda, ya. Bagaimana menghindari tatap muka yang terlalu sering, ya, mengganti ke basis pelayanan berbasis elektronik. Kemudian bagaimana kemudian kebijakan itu berbasis data. Ada data yang buat dia analisis kemudian melahirkan suatu. Itu jadi kalau misalnya tadi apakah ada parameter tadi itu parameter karena kebijakan itu kan produknya umum. Kemudian dicari dulu apa yang dijadikan pendidikan, maka indeksnya indeks pendidikan. Tapi secara umum seperti itu. Menarik berbicara tentang korupsi nih dan partai politik. Sepertinya satu benang merah yang erat kaitannya gitu Bang. Nah, kalau menurut Bang Riko sendiri melihat kebijakan publik kita itu terkait dengan partai politik dan tentunya terkait tata kelola pemerintahan seperti apa sih Bang? Apakah sudah bagus? Apakah perlu ada perbaikan atau bagaimana nih? Ya, oke Bung Timur. Pasti kita sebagai anak bangsa selalu berharap, selalu optimis ada perubahan lebih baik. Ya, itu artinya apa? Yang kemarin pasti ada kurangnya. Maka kita harus perbaiki. Nah, kemarin ada kasus yang KPK sekarang menggelandang ya, berapa kepala daerah termasuk yang di Indonesia ibu kota ya. Ya, Penajam Pasar Utara itu kan suatu hal yang memukul karena anak muda itu. Mereka usia muda tapi sudah terjebak pada persoalan korupsi. Sementara mereka juga menjadi salah satu bagian dari partai politik. Nah, itu kan makanya nggak heran kalau kemudian tadi isu pelayanan publik itu berdekatan dengan isu korupsi. Nah, dari sistem partai politik yang sekarang kita punya ini Bang, itu kan sepertinya politik berbiaya tinggi ya, di mana kita sering dengar untuk menjadi seorang wakil atau kita ikut sebuah partai itu harus memberikan mahar-mahar politik tertentu. Nah, kalau dari studi kebijakan publik yang Abang dalami ini sebetulnya apa sih Bang yang harus diperbaiki biar tidak berbiaya mahal dan berbiaya tinggi nih?
biar juga masyarakat enak gitu milihnya, nggak ujung-ujungnya duit lagi, ujung-ujungnya duit lagi. Iya. Nah, itu gimana tuh, Oke, Bang? Bung Timur, ini bicara tentang eh, sistem partai politik kita. Ya. Kalau saya nganggap itu terjadi kenapa? Karena partai politik kita masih dikelola secara tradisional, masih dikelola secara konvensional, tidak menjadi rumah yang mampu menghadirkan para calon pemimpin bangsa. Partai politik itu mesin yang sangat efektif untuk menghadirkan kader-kader bangsa. Itu penting. Peristiwa kita pasca kemerdekaan itu kan juga melahirkan partai-partai politik yang melahirkan tokoh-tokoh besar. Iya. Ya. Partai politik mampu menghadirkan itu. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa partai politik tidak mampu meniru atau tidak mampu mengadopsi pemikiran-pemikiran para pendahulu kita? yang baik-baik. Mereka ya. juga orang partai politik. Soekarno itu orang partai politik, ya. Apa karena Sahir. isu oligarki yang terlalu Ya, mencuat gitu? Itu saya pikir tadi itu. Yang pertama memang karena tata kelolanya itu masih tradisional. Masih tradisional tadi itu ya. Terpusat pada seorang dua orang saja gitu ya. tradisional. Jika dia mau membuka celah itu, keluar dari ruang itu, saya pikir partai politik kita sudah hebat. Sudah cara kerja sudah bagus. Dia punya sistem administrasi yang baik, jangkauannya sampai ke daerah sudah ada, model sosialisasi mereka juga bagus, sudah bagus. Tinggal pada satu hal itu aja lah mereka gagal. Ada gagasan kebijakan publik yang disuarakan oleh pemerintah bahwasanya partai politik itu perlu disuntik dana dari APBN atau pemerintah. Nah, menurut Bang Riko gimana tuh? Karena selama ini kan kita transparansi keuangan parpol pun sampai saat ini kayaknya masih suram ya Bang ya. Nah, itu gimana Bang tentang isu penggelontaran dana untuk partai politik? Atau memang sekarang sudah ada penggelontaran dana itu dari pemerintah? Penggelontoran dana itu kan biasa dana-dana untuk organisasi sosial masyarakat ya. Itu kan memang bentuk kepedulian pemerintah atau tanggung jawab pemerintah terhadap kelompok-kelompok masyarakat. Ormas. Nah, ormas itu ada. Nah, cuman saya menganggap apakah perlu ada partai politik didanai oleh pemerintah? Secara studi sebetulnya partai politik harusnya memang mandiri. Biar apa? Dia menjadi sebuah bagian dari sistem demokrasi yang sehat. Kalau dia sudah bergantung, mana mungkin orang bergantung itu menjadi mandiri? Sudah bergantung kok dia. Sudah bergantung. Harusnya dia mandirikan dirinya sendiri. Dengan cara apa? Dia tidak perlu menerima dana dari negara. Dia mandirikan dirinya sendiri. Justru dengan dia mandiri itulah, maka dia bisa memberikan peran lebih luas, memberikan kritik yang sehat. Lebih independen dan lebih merasa punya bargaining ya. Iya, untuk tentu masukan berbeda. Ya, tapi kalau mereka akhir orientasi harus didanai, ya saya pikir orientasi mereka lebih pada bagaimana mendapatkan uang saja, tidak bagaimana untuk menjadi partai yang sehat. Tapi bagaimana dengan alur untuk mengerem dana-dana yang tidak transparansi itu Bang? Karena kan banyak juga cukong-cukong dalam tanda kutip juga memberikan dananya kepada partai politik. Nah, mungkin kebijakan seperti itu untuk menghindari cukong-cukong seperti itu Bang. Nah, kalau pandangan Abang gimana tuh? Nah, kalau itu soal prinsip ya, idealisme partai politik. Bahwa partai politik perlu dana dan dia didukung oleh para pengusaha, itu saya pikir nggak ada persoalan. Tapi bagaimana dia bisa menjaga idealismenya itu lain hal. Artinya janganlah kemudian keterlibatan dukungan masyarakat itu mengunci idealisme partai itu. Partai kan memang rumah untuk semua rakyat datang situ untuk menyampaikan aspirasi dari partai politik. Kemudian ada proses pemilu, mereka menghadirkan calon pemimpinnya. Kemudian masyarakat berbondong-bondong dulu sering ada dukungan dengan menyerahkan uang, hanya karena uangnya kecil aja dianggap tidak mengambil peran. Kemudian yang uang banyak dia ngambil peran. Saya pikir bentuk partisipasi masyarakat dengan memberikan dana ke partai politik itu benar, nggak salah. Orang dia punya sikap terhadap partai itu. Tapi kemudian partai itu tidak bisa menjaga idealismenya. Nah, ini yang jadi, loh, dia punya misi perjuangan adalah titik. Dan yang terpenting mungkin transparansi buat publik ya Bang ya. Karena kan kita ingin tahu nih ya, sponsor partai A ini siapa gitu benar, partai B. Oke ya, kalau tadi Bang Riko sudah menyinggung masalah tata kelola partai politik, kemudian juga menyinggung masalah korupsi. Nah, sekarang sahabat IPOL sebetulnya ingin bertanya juga nih, bagaimana dengan kebijakan publik di bidang kesehatan? Apalagi kita kemarin sudah menghadapi pandemi COVID nih Bang.
apa sih sebetulnya kebijakan seperti apa yang dilakukan pemerintah dan apakah sudah tepat dengan Oke, situasi seperti oke. ini? Oke, untuk isu pandemi kemarin ya. Kalau kami dari IDPLP memberikan catatan Ya. sedikit. Pemerintah pusat dalam hal ini memang perlu memberikan guidance Hmm. bagaimana upaya melakukan pencegahan terhadap penyebaran COVID-19. Itu sangat sudah bagus ya. Namun yang jadi persoalan adalah menurut saya jadi hambatan adalah ketidakmampuan pemerintah daerah itu. Bahwa memakai masker itu memang penting ya untuk menjaga penyebaran. Tapi tentu pada daerah-daerah yang kawasan Jambi yang banyak hutan ya mungkin pemaknaan masker itu tidak menjadi kaku. Artinya apa? Artinya ada praktek kebijakan yang harusnya mampu mengadopsi situasi lokal. Tidak semua disamakan. Ya. Jakarta wajib pakai masker ya dong, karena padat, iya, aktivitasnya juga tinggi iya. gitu ya. Jadi disesuaikan dengan kearifan Nah, lokal gitu ya, iya, adaptasi lokal. Nah, itu seninya pemerintah daerah. Jangan sampai kemudian apa-apa yang ada di Jakarta itu menjadi barometer, semua juga ada daerah. Hingga daerah kalang kabut dan menimbulkan protes-protes dari sekelompok orang. Karena dia merasa nggak ada hal yang perlu dilakukan seperti itu. Artinya ada spesifikasi yang harusnya pemerintah daerah mampu tangkap itu. Nah, disitulah seninya seorang pemimpin untuk memahami sebuah kebijakan. Menangkap aspirasi dari daerah untuk bisa merumuskan kebijakan publik yang tepat. Yang tepat. Pemerintah pusat sudah ngasih guidance, nggak boleh berkerumun. Oh ya, itu karena alasannya sangat ilmiah bahwa penyebarannya sangat cepat. Oh, gunakan masker karena dia droplet, ya. Kemudian cuci tangan itu udah benar. Tapi praktek di daerahnya itu harus disesuaikan. Kalau dia kaku, akhirnya terhambat juga. Oke, inilah kreativitas dari Pemda juga. Ya, di situ harus. Tapi kalau kembali lagi ke kebijakan pusat nih, Bang Riko, kadang-kadang masyarakat juga bingung nih, berubah-ubah kebijakannya, bahkan istilah-istilahnya berubah. Kadang ODP. Ya betul, 24 jam juga bisa berubah tuh kadang-kadang. Besok PSBB level berapa gitu, PPKM level berapa, tiba-tiba dirubah. Nah, kebijakan-kebijakan yang berubah-berubah ini di bidang kesehatan nih menurut Bang Riko gimana nih? Oke, kalau untuk pandemi ya, Ya. khusus pandemi. Saya mencatat, kami DPP mencatat bahwa belum ada negara manapun yang secara optimal mampu menangani ini, ya. Jadi semua belajar sebumi raya ini. Belajar sama pandemi. Learning by doing gitu ya Bang ya. Jadi terus belajar nggak ada rumusan yang tepatnya. Makanya nggak heran kalau kemudian kebijakannya menjadi berubah-ubah. Belum ada nih. Nah, sekarang kita vaksinasi. Bisa kan prakteknya? Bagaimana dia? Sekarang booster. Tahu bagaimana mulai siapa apa dan masyarakat udah mulai gampang. Perdebatan tentang vaksin begini, vaksin begitu kan di awal ya. Belum ada karena kita belum ada pilot project atau contoh yang bisa dianggap penanganannya. Semua negara saling mencontek ini. Dia nyontek Indonesia nyontek lain, saling mencontek semua nih. Karena emang kita belajar banget. Masih belajar. Jadi wajar dari IDPLP. Jadi wajar ketika kemudian seolah perubahannya terlalu cepat. Masyarakat bingung. Karena memang begitu kenyataannya. Realitanya pemerintah juga nggak bisa berusaha untuk misalnya tetap di A, karena dia prinsip pelayanan publik itu pemerintah itu ada 3 ya. Pertama adalah to protecting the people, to regulate the people, dan to serve the people. Prinsip pertama harus melindungi. Negara itu harus melindungi. Karena melindungi, kondisinya beda, dia segala cara dilakukan. Makanya perubahan-perubahan itu cepat. Jadi untuk kasus pandemi ya, kenapa kemudian ada perubahan-perubahan cepat? Saya masih anggap itu masih batas yang wajar. Karena semua belajar. Belum ada ilmu pastinya, belum ada pola yang sebenarnya. Oke. Jadi memang harus butuh pembelajaran terus-menerus dan masukan dari masyarakat sebetulnya. Itu untuk pandemi ya. Tapi kalau untuk yang lainnya mungkin ya kita sudah bisa belajar ke negara lain. Oke, baik. Bang Riko, sebetulnya masih banyak nih yang ingin kita bahas, masalah ekonomi belum, masalah pendidikan belum. Tapi untuk meringkas semua perbincangan kita dari awal sampai akhir, sebetulnya yang terakhir adalah masyarakat lantas harus seperti apa sih Bang biar bisa mengasih masukan kepada pemerintah agar tata kelola pemerintahan atau kebijakan publik yang ditelurkan oleh pemerintah itu bisa berjalan baik dan outputnya bagus. Masyarakat harus apa? Ya, oke. Yang paling penting menurut kami IDPLP adalah partisipasi. Ayo masyarakat, ayo warga ikut andil langsung sesuai dengan
kemampuannya. Jika dia memang praktisi media, ayo melakukan penyebaran atau diseminasi informasi yang bisa dipahami secara baik. Kalau dia adalah tokoh masyarakat, ayo juga terlibat dalam itu. Dan terutama adalah legislatif, karena kita memang ada di sana. Setelah pemilu memang kita ada di sana. Nah, itu yang harus kita sama kontrol. Kita partisipasi penuh dengan kita berpartisipasi secara baik, maka kita akan punya ruang banyak untuk bisa menjaga produk kebijakan itu menjadi berkualitas. Lagi-lagi semua harus terlibat. Bung Timur, ayo. Jangan diam aja, kalau ada apa sampaikan. Ada saluran-salurannya, silakan. Jadi masyarakat ini luas ya, tidak hanya masyarakat biasa, tapi sebetulnya peran pers juga di situ ada. LSM apalagi semuanya ya. Iya. Ibu rumah tangga juga perlu. Ibu rumah tangga, ibu tuh, gitu ya. By TikTok bisa bikin kritik banyak. Baik. Iya, itu Bung Timur. Oke. Bang Riko nih, aduh sebetulnya masih banyak banget yang ingin kita bincangkan, tapi waktu juga yang membatasi perbincangan kita, Bung. Tapi sebelum kita tutup, Bung, ini ada beberapa pertanyaan dari netizen. Ya, oke. Oke, Bung Riko, sudah kita himpun beberapa pertanyaan netizen ya dari kanal Instagram kami, Indopos Online. Mohon dijawab. Ini dari @rion3107. Dari sisi kebijakan tata kelola pemerintahan, pemindahan ibu kota apakah perlu dan apakah sangat urgen? Oke. Ya, kalau di tingkat perlu tentu perlu, perlu. Tapi urgen itu berarti kan tingkat kepentingannya. Kapan ya? Bicara kapan? Kalau dibaca di undang-undangnya itu kan emang sampai 10 tahun ya, 2030 ya. Masa transisinya ya. Oke. Berarti cukup panjang lah. Jadi perlukah? Ya perlu. Kita perlu untuk kami DPP juga sangat mendukung proses pemindahan ibu kota baru. Ya. Karena negara-negara maju lain pun sebetulnya sudah memindahkan ibu kotanya juga ya. Nggak masalah. Nggak masalah ya. Australia dengan Canberra-nya banyak semua. Washington, oke. Malaysia juga sudah pindah. Mau nggak mau cepat atau lambat kita perlu. Tapi apakah urgent? Apakah perlu buru-buru? Itu yang harus dikaji lebih jauh. Baik, mudah-mudahan menjawab dari @rion3107. Pertanyaan selanjutnya dari @doni_sbr_. Oke, Mas Doni. Skeptis sama parpol-parpol. Skeptis sama parpol-parpol. Gimana ya biar parpol benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat? Wah, ini tadi kita bersinggung ya. Mungkin bisa dielaborasi lagi nih. Ya. Saya sih nganggap jangan skeptis dengan parpol. Karena parpol adalah salah satu instrumen demokrasi. Ya, kalau parpol yang salah kita perbaiki, jangan diacukan. Nanti malah diacukan mereka berkuasa. Justru inilah kita bersama-sama bagaimana parpol itu menjadi sehat. Jangan skeptis. Cara memperbaikinya gimana nih, Bang? Yang paling gampang tentu jadi partai politik, jadi kader. Oke, jadi masuklah. Itu memperbaiki dari dalam. Iya. Silakan. Minimal untuk Bung Doni ini jangan golput ya. Iya, jangan golput. Gitu ya. Justru ini malah bermasalah kalau golput. Oke, baik. Mudah-mudahan menjawab. Dan terakhir nih dari @novan_hardianto. Ini pertanyaannya cukup panjang. Mau tanya terkait lulusan SMK. Setiap tahun SMK selalu meluluskan mungkin hingga jutaan siswa. Namun lowongan pekerjaan justru semakin sulit. Padahal pemerintah gencar mendorong siswa masuk SMK. Akhirnya tidak sedikit lulusan SMK yang menganggur. Nah, kebijakan apa yang harus diambil untuk mengatasi hal ini? Wah, ini cukup panjang ya. Tapi saya bisa pahami. Persoalan pengangguran itu harus kita anggap sebagai persoalan negara. Kenapa? Karena banyak pengangguran itu menjadi masalah sosial baru. Banyak dampaknya dari persoalan pengangguran. Maka negara harus melakukan upaya-upaya. Nah, SMK itu adalah pendekatan dari upaya menekan pengangguran dari pendekatan pendidikan. Bagaimana menghadirkan generasi atau anak-anak bangsa yang siap. Sebetulnya tujuannya baik ya. Dia siap. Vokasi yang siap terjun langsung ke industri. Tapi kenapa justru malah Nah, ini kan berarti ada kesenjangan, ada jarak ya antara harapan dengan kenyataannya. Ada kesenjangan situ. Tentu ini yang saya pikir pemerintah tinggal melakukan satu langkah lagi. Proses di SMK-nya sudah benar. Bagaimana kemudian industriawan atau para pelaku-pelaku industri itu bisa menyerap tenaga-tenaga kita. Mungkin industri juga akan bilang mereka nggak siap untuk kami. Bisa ya. Nah,
apa-apapun yang ada itu akan bisa ketemu. Yang penting pertanyaannya kenapa kok nggak diserap? Soal bahwa mereka udah sesuai dengan kajiannya, sesuai dengan pengetahuannya, sesuai dengan keterampilannya itu sudah benar. Tapi kenapa nggak diserap? Ini kan pertanyaan berikutnya. Kenapa industri? Apakah ada perubahan kurikulum perlu dilakukan? Apakah anaknya mesti ditambahkan satu keterampilan baru hingga kemudian diserap? Ini yang saya pikir tantangan. Jadi bukan berarti kemudian SMK-nya disalahkan. Jangan SMK-nya salah. Itu udah benar, sistemnya itu udah benar. Kalau dari sistem regulasi membuat sebuah industri gitu, bagaimana Bang? Dari sisi perekonomian skala makronya. Karena mungkin dari industri sendiri kan sebetulnya sekarang sudah mungkin mereka berkeluh kesah sulit mendirikan industri atau mungkin pekerjanya juga menuntut terlalu banyak gitu sehingga terjadi efisiensi pemotongan karyawan. Nah, kalau dari sisi seperti ini kebijakannya apakah ada yang perlu dirubah nih? Kalau itu kita ambil dari hulu. Emang Ya. persoalan relasi antara pekerja dan buruh itu emang relasi yang timpang. Selalu. Dan itu rumus sejak zaman dulu. Selalu ada ketimpangan. Pemodal sama pekerja itu selalu timpang. Nah, pemerintah mesti di tengah. Bagaimana memperkecil ketimpangan itu. Nah, bahwa industri adalah hal yang penting, iya. Karena rumus pertumbuhan itu adalah investasi. Rumus pertumbuhan adalah investasi, ada saving ya, ada belanja, ada government spending. Itu rumus pertumbuhan. Jadi kalau ada satu item itu ditinggalkan, pertumbuhan kita lamban. Makanya pemerintah harus mengundang para investor untuk hadir. Itu pemerintah rajin, pemerintah daerah juga rajin. Jadi industri harus hadir. Bahwa industri harus kemudian diberikan support birokrasi, layanan-layanan itu penting, biar dia cepat. Nah kemudian di situ diharapkan ada penyerapan tenaga kerja. Karena ada tenaga kerja, ada gaji. Ketika ada gaji dia bisa belanja bisa menggerakkan ekonomi yang lain. Terus itu memang rumus pertumbuhan. Nggak bisa. Oke. Jadi pemerintah juga punya PR bagaimana memunculkan aturan ekosistem ekonomi yang baik sehingga mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak dan SMK ini bisa terserap di situ ya, Bang, itu. Ya. Baik, untuk Etnovan mudah-mudahan menjawab jawaban dari Bung Riko ya. Banyak juga nanya. Nah ini terakhir, alhamdulillah. Sesi ini untuk pertanyaan netizen udah selesai. Tapi kita punya pertanyaan cepat khas Ipol nih. Wah, oke, siap. Jadi ini pertanyaannya tidak perlu dipikir terlalu lama, tidak nggak pakai tombol ya. Betul. Tidak ada yang baik dan benar. Jadi santai aja. Kira-kira apa nih yang sesuai dengan hati nurani Bung Riko nih? Oke ya. Oke. Siap ya Bang ya? Siap. Siap sahabat Ipol ya. Oke. Ada 13 pertanyaan Bang. Banyak banget. Mohon dijawab dengan cepat. Oke. Kalah pemilihan KPU. Yang pertama, pilih Jakarta atau ibu kota baru? Ibu kota baru. Jokowi atau Megawati? Jokowi. Oke. Vaksin atau prokes? Prokes. Multipartai atau sedikit partai? Sedikit partai. Kombinasi capres cawapres. Untuk pemilihan capres cawapres, Bang Riko lebih memilih kombinasi sipil militer atau parpol profesional? Parpol profesional. Oke. Megapolitan atau metropolitan? Megapolitan. Subsidi angkutan darat atau subsidi angkutan udara? Angkutan darat. Angkutan darat. Oke. LPG murah atau minyak goreng murah? LPG murah. LPG murah. Ini pertanyaan Mama barusan. Iya. Naik komuter atau MRT, Bang? MRT dong. MRT. Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo? Wah. Anies. Indonesia sehat atau Indonesia pintar? Indonesia sehat. Oke. Pertanyaan ke-12, GBHN atau RPJP? Saya setuju GBHN. GBHN ya, yang kayak lama ya modelnya. Oke. Ya. Yang terakhir, korupsi bansos atau korupsi jual beli jabatan? Bansos. Waduh, oke. Sahabat Ipol nih sudah kita bisa kulik nih ya. Nah ini ada beberapa pertanyaan yang menggelitik nih. GBHN atau RPJP? Nah kalau zaman dulu kan kita memang mengenal garis-garis besar haluan negara tuh. Sekarang ada RPJP. Ya, menurut Bang Riko kenapa kita? Enggak, karena RPJP itu produk ya, produk dari perubahannya amandemennya konstitusi. Itu dulu. Oke. Karena tidak ada lagi lembaga tertinggi, semua lembaga tinggi. Artinya presiden menentukan sendiri arah kebijakannya itu. Nah makanya kemudian biar itu berkelanjutan, maka dibikinlah konsep dari presiden ke presiden, biar berkelanjutan dibikin RPJMD, RPJMN. Itu kan dirumuskan, makanya ada undang-undangnya. Tapi dalam prakteknya kan nggak juga ini karena presiden punya misi sendiri, maka RPJMN itu ada di kanan, praktek
praktek presiden dengan programnya ada di depan, ya, dia lebih Oke. Itu gitu. sebetulnya. Siap. Tapi harusnya ya setiap negara punya itu. Biar ada berkelanjutan. Berkelanjutan terus dan jangan sampai ganti pemerintahan, ganti sistem. Iya. Begitu ya, Bung ya. Iya. Satu lagi deh, ini tadi menggelitik juga Jokowi atau Megawati, ternyata Bang Riko memilih Jokowi. Nah, alasannya apa nih? Ya pilih yang muda lah. Pilih yang muda ya. Yang lebih muda ya. Kalau ada lagi yang lebih muda, mungkin yang lebih muda lagi. Baik, oke. Sahabat Ipol, terima kasih Bung Riko Makasih, sudah datang Bung Ipol. ke studio Thank you, podcast thank you. Ipol. Salam Bung buat Ipol. teman-teman karyawan di lapangan. Siap. Semoga sehat selalu. Siap, Bung Ipol. Baik, sahabat Ipol, kebijakan publik memang enak untuk dikulik. Masyarakat juga bebas untuk mengkritik, dari yang keras hingga yang menggelitik. Tapi awas, sampaikan pendapat baik-baik, jangan sampai nanti Anda kena delik. Demikian sahabat Ipol, bincang kita kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen YouTube si Ipol. Dan ingat pesan Bang Ipol, investasi materi memang penting, tapi investasi leher ke atas jauh lebih penting dan cerdas. Akhirnya saya Timur Arif beserta tim produksi Bincang si Ipol bersama narasumber kami Bung Riko Noviantoro. Terima kasih. Salam sehat selalu dan wassalam. Terima kasih.